udah berapa kali ada orasi sama-sama, kita enggak melihat bahwa oknum itu sengaja mau muncul, mau pecahkan di kita. Itu belum ada kita. Itulah saya bilang di awal tadi, itu hanya oknum. Saat kita lihat, saat mau musim demokrasi pasti hal itu muncul. Nah, itu yang terjadi. Ya, terima kasih nih Mas Welkentin, Mas Fenan, Mas Anas ya. Siap. Mas, Bung atau Bang kira-kira ya? Enaknya ya? Bang ya. Bang saja ya. Bang Welkentin, Bang Fenan, Bang Anas. Ya. Terima kasih nih berkenan hadir di Humaniora Studio ya. Kita ngobrol-ngobrol nih, Bang. Ya. Saya pengen tahu, Mas Welkentin kan dari GMKI ya. Siap. Apa namanya GMKI itu? Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Terus PMKRI, Persatuan Mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Terus PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wah, harus saya hafalkan lagi. Ya, kita ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi sengaja saya undang untuk ya saya menggagas podcast Humaniora ini untuk orientasinya adalah bagaimana kita memberikan kebermanfaatan ya. Kebetulan sekarang kok hari ini kita punya fasilitas lah, atau punya zaman sekarang kok ternyata ada media komunikasi sosial yang seperti ini. Ya udah, aku ikuti aja kan. Jadi ketika zamannya begini, aku ikut begini kan. Ketika zamannya begitu, ya aku ikut begitu kan. Mengikuti perkembangan zaman. Memudahkan kita komunikasi toh. Nah, jadi saya pengen kemudian nanti publik itu mengetahui apa sih GMKI itu, apa sih PMKRI, PMII, terus kemudian urgensinya itu apa gitu kan. Kan sesuatu itu mau dicari tahu urgensinya. Nah, sebelum urgensi mungkin definisi lah ya. Definisinya, kemudian urgensinya, kemudian kontribusinya ya kan bagi lingkungan kita, bagi semesta lah gitu ya. Mulai dari Mas Welkentin lah, saya pengen tahu ini Mas Welkentin ini kuliahnya di mana Mas? Bang ya. Kita sepakat Bang. Bang Welkentin kuliah di mana nih Bang? Saya kuliah di Universitas Kapuas Sintang. Unkas atau Unka ya? Unka, biasanya kita lebih akrabnya dipanggil Unka, jadi Unka, bukan Unkas ya. Ya. Jadi Unka. Jurusannya kehutanan. Oh, kehutanan. Ya. Oh, berarti cocok lah, di sini masih banyak hutan lah ya. Untuk wilayah timur Kalimantan Barat. Di wilayah timur Kalimantan Barat ya, masih khususnya banyak. Sintang ya, masih ada beberapa, karena memang kalau masih ada. Iya, masih ada. Masih ada ini. Masih banyak tanaman-tanaman lain kok, bukan gitu. hanya hutan. Enggak, artinya sebetulnya saya berharap nih jawabannya masih gitu kan. Banyak iya. Atau terjaga atau bagaimana lah ya. Ini masih. Ini kayaknya meragukan. Waduh, ini beneran masih ada apa enggak ini kan. Nah, jadi kehutanan ya, berarti cocok lah dengan Kalimantan yang memang katanya nih, saya dengar ini kan Kalimantan paru-parunya dunia nih Bang. Iya. Ya kan? Berarti kan kita ini sebetulnya orang-orang yang beruntung ya kan, tinggal di paru-parunya dunia kok. Ya. Berarti paru-paru kita sehat lah ya. Mudah-mudahan begitulah ya Mas Bang ya, Bang Welkentin ya. Jadi di Unka jurusan kehutanan ya. Udah semester berapa? Puji Tuhan sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ya. Oh, jadi tapi masih aktif di GMKI ya? Iya, karena periode kita satu kepengurusan itu 2 tahun, dari 2018 sampai 2020. Jadi menyelesaikan studi waktu itu tahun 2019. Oh, begitu. Ya, karena belum masa periodenya selesai, jadi ya udah masih. Oh, masih menjabat ya? Iya, masih menjabat. Terus sekarang aktif di mana nih setelah lulus kuliah? Kita masih mau fokus untuk selesaikan di organisasi aja dulu. Oh gitu. Ya. Oke lah. Saya beralih ke Bang Fenan. Iya. Nah, Bang Fenan dari PMKRI tadi ya. Iya. Kuliahnya di mana, Bang? Kalau saya kuliahnya di STKIP. STKIP. Sintang. Ya. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oh, PGSD ya. Iya. Jadi
Tapi udah selesai atau belum nih? Udah. Oh, Tinggal sudah juga? tunggu wisuda bulan 4. Oh begitu. Sebentar lagi jadi guru SD lah ya. Mudah-mudahan. Oh, kalau guru SD itu ada nggak spesialisasinya, misalnya, oh saya harus hanya matematika, hanya PPKN misalnya, ada nggak itu? Atau general saja? Kalau guru SD itu semuanya bisa gitu? Iya, sebenarnya kalau guru SD ini kita kembali ke kurikulum sekarang, Pak. Karena sekarang kan kurikulum K13 yang tidak diajari oleh guru SD itu hanya satu, yaitu agama. Oh gitu. Yang lain itu bisa diajari. Oh, jadi kita masih K13 ya? Iya. Belum ada K21, belum ada ya? Belum. Oke lah. Jadi sementara ini sama ya dengan Bang Welkentin tadi ya, masih menghabiskan masa jabatan di organisasi ya? Iya. Ya. Karena kalau di PMKRI itu periodenya 1 tahun. Oh 1 tahun ya. Itu urusan. Oke lah, saya beralih lagi ke Bang Anas nih. Siap. MII. Ya, aku agak kenal lah karena lebih sering ngobrol dengan Bang Anas nih. Sering-sering ngopi nih Bang. Oh, Depan siap. di atas rumput dan di bawah langit. Iya. Di bawah sarang tawon. Udah nambah sekarang satu lagi. Oh, udah nambah. Ya. Bang Anas sudah lulus juga ya? Alhamdulillah sudah. Berarti sama semua nih. Iya. Menghabiskan masa jabatan di organisasi ya? Iya. Karena kita kan tidak ingin dikira melepas dari tanggung jawab gitu kan. Lari dari kesalahan. Iya, lari dari tanggung jawab. Oke lah, berarti sama semua nih latar belakangnya. Iya. Jadi itu tadi Bang Welkentin, Bang Fenan, Bang Anas, saya pengen kita ini ya ngobrol lah. Memang saya sejak dulu lah ya, sejak tahun berapa ya, 2018 lah gitu kira-kira, atau bahkan sebelumnya. Jadi melihat dinamika yang ada, keprihatinan, saya pikir saya ingin akademisi di kita ini itu katakanlah menumpahkan isi kepalanya di meja. Nah, kali ini kan kita berempat nih ya. Iya. Coba kita tumpahkan isi kepala kita di meja ini untuk ya setidaknya walaupun kita berbeda latar belakang ya kan, latar belakang agama, terus Etnis. kemudian ya etnis, pendidikan ya kan, abang-abang sekalian ini kan sarjana semua, aku kan nggak sarjana, jadi aku mau banyak belajar nih dari berbagai disiplin ilmu toh. Nah, saya pengen mendengar lah gitu, bagaimana sih pendapat abang-abang sekalian ini untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Kebetulan kita kan sama-sama warga Sintang nih kan. Nah, kebetulan ada di Sintang, ya kira-kira persoalan-persoalan yang ada di Sintang ini kira-kira bagaimana lah. Terus kemudian kontribusinya organisasi masing-masing itu kira-kira apa? Nah, saya mulai dari Bang Welkentin lah. Dari GMKI itu apa kira-kira kontribusinya bagi Sintang itu? Oh, ya. Berangkat dari filosofinya GMKI sendiri apa gitu. Tolong, aku pengen tahu ini Bang. Oh ya. Jadi kalau pendapat kita nih GMKI ya, pendapat kita di GMKI soal bagaimana GMKI itu harus hadir di Sintang, terus kontribusinya apa untuk wilayah Kabupaten Sintang. Yang pertama, GMKI itu sendiri yang kami sebut sekolah latihan. Sekolah latihan. Ya, jadi GMKI ini kami ingin sekali untuk mahasiswa Kristen supaya bisa berkumpul di GMKI. Ya, tadi kita buat wadah namanya GMKI. Kemudian dia lebih mengerti kepada bagaimana berbicara soal agama, terus apa yang diperbuat oleh mahasiswa itu sendiri. Dia lebih peduli bagaimana pelayanan ke gereja, kemudian pelayanan terhadap orang-orang yang latar belakangnya Kristen tetapi belum terlalu aktif di gereja atau memang latar belakangnya Kristen. Malas ibadah lah. Ya, maksudnya begitu ya. Malas ibadah. Nah, jadi kita harus hadirnya di situ. Kemudian dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikannya kita punya latar belakang yang berbeda.
Nah, kalau di GMKI itu banyak, ada yang dari kehutanan, dari pertanian, dari pendidikan, kemudian yang ada dari STTK, kalau kita sebut dia itu Sekolah Tinggi Teologi Kristen. Nah, itu banyak bergabung. Nah, jadi bergabung di kita, kalau kita satu buat kegiatan, kita harus mengedepankan pada akademiknya. Jadi kalau saya dari kehutanan di GMKI itu bagaimana agak maju, kurang maju. Maju. Oh iya. Jadi kalau dari latar belakang pendidikan saya kehutanan, jadi bagaimana GMKI ini hadir untuk memperhatikan lingkungan. Nah itu. Kemudian dari sisi pendidikan, bagaimana memperhatikan sekolah-sekolah yang memang memerlukan mahasiswa. Jadi kita lebih kepada situ. Kemudian dari hukumnya, bagaimana GMKI ini juga harus hadir bekerja sama dengan masyarakat soal hukum, kemudian soal kenakalan remaja. Nah, jadi GMKI itu hadir di situ. Jadi intinya dia pelayanan lah ya. Iya, pelayanan itu. Bahasanya pelayanan. Pelayanan kepada siapa ya? Kepada umat kan gitu ya. Iya. Yang itu meliputi antara lain agama, pendidikan, hukum dan seterusnya ya. Iya, maksudnya dia mewadahi lah ya. Iya, kita mewadahi kaum akademisi yang beragama Kristen. Sehingga kemudian nanti dia bisa berkontribusi karena GMKI ini adalah sebuah wadah ya. Iya. Wadah bagaimana kita memberikan pelayanan bagi umat kan gitu ya. Betul. Jadi agama, pendidikan, hukum ya. Ya, maksudnya itu latar belakangnya. Jadi latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan kan banyak. Jadi kalau dia masuk di GMKI nanti kita lebih kepada apa? Nanti dilihat dari porsi-porsi permasalahan yang ada. Nanti lebih kajiannya mungkin berdasarkan latar belakang pendidikannya begitu. Contohnya kita ada kasus di Sintang ada pertambangan emas tanpa izin. Jadi kalau kita angkat biasa sharing di GMKI, apa dampaknya gitu. Jadi coba dinilai dari kajian yang kehutanannya jadi disiplin begitu. Ilmunya yang kita lebih kepada itu. Jadi peti pun sempat dibahas juga ya. Iya, kita biasa seringnya ke situ. Jadi itu di wadah kita. Emang peti sejauh ini bagaimana? Apa namanya kerugiannya yang ditimbulkan dari kegiatan aktivitas peti itu apa? Ya, kita ambil salah satu contoh yang pertambangan yang ada di sungai. Terus ada ngejek lah, kita lihat dari situ. Yang menurut penilaian kita bahwa kerugian yang pertama itu adalah pencemaran sungai. Pencemaran. Iya. Sejauh ini ada nggak yang memang kemudian protes, sungai saya kotor gitu? Sudah ada belum? Kalau ke kita itu hanya dari mulut ke mulut aja. Jadi gitu. yang serius aja untuk soal hal itu belum ada sampai ke kita. Jadi kita kajiannya bagaimana kalau ada lingkungan, kita mengkajikan satu kasus itu ini dampaknya seperti apa. Jadi contohlah tadi sungainya udah tercemar, kemudian kotor, airnya udah keruh dan sebagainya. Teman, kalau kita lihat untuk daerah untuk dan Sungai Melawi, ya kita tidak tahu orang itu datang dia mau protes atau tidak, nanti mau bagaimana, saya mau makan dari mana, itu mata pencarian saya. Itu yang mau aku cari itu. Nah, itu kan masalahnya. Makanya saya mau manggil orang-orang muda ini yang otaknya masih fresh lah gitu katakanlah ya. Jadi kira-kira bagaimana? Kalau yang saya dengar itu dulu pernah sempat digagas WPR katanya, kan? Wilayah pertambangan rakyat. Nah, pertanyaannya gini, kalau mau dibuat WPR, sedangkan Tuhan itu menggelar barang itu sepanjang sungai, ya kan? Barang itu memang digelar di sepanjang sungai, mulai dari hulu sampai hilir, memang ada semua itu. Dan terus yang dikatakan wilayah pertambangan rakyat yang mana? Ya berarti sepanjang sungai itu, kan? Kan gitu. Nah itu saya pikir perlu dibahas mendalam lagi, dibahas secara radikal. Radikal kan sampai ke akar tuh. bukan radikalisme yang konotasinya negatif. Jadi itu. Nah, termasuk yang kehutanan kan. Bagaimana? Kemarin saya sempat ngobrol. Kalau saya mendengar ada orang jual kayu belian, ya, itu hati saya sedih. Kenapa? Karena saya tahu kayu belian yang sebesar ini itu untuk bisa katakanlah 10 cm diameternya kan? Berapa tahun itu untuk bisa sebesar itu?
20 tahun kan? Ya. Itu 20 tahun baru sebesar ini. Berarti kalau ada yang nebang kalau ada yang jual kayu belian sekian kubik misalnya gitu kan. Berarti ada berapa pohon yang ditebang gitu. Yang diameternya berapa gitu. Nah, itu yang usianya ratusan tahun kan? Iya. Nah, itu. Jadi saya termasuk sedih gitu. Apalagi setelah ditebang kemudian tidak dihijaukan kembali, ya kan? Nah, itu. Jadi mungkin ya nantilah kita perdalam lagi. Saya berlanjut ke inilah Bang Venan. Bang Venan, di PMKRI apa kira-kira kontribusinya PMKRI untuk Sintang maupun Indonesia itu apa kira-kira? Oke, baik Pak. Digambarkan dulu lah PMKRI itu apa gitu. Siap. Saya menggambarkan PMKRI dulu, mulai dari nyebutnya PMKRI ya? PMKRI. Biar singkat lah. Biar lebih singkat. Kalau lebih singkatnya lagi PMKRI. PMKRI dia. PMKRI ya. Iya. Kalau PMKRI itu visi misinya terlihat dan berpihak kepada kaum tertindas. Oh gitu. PMKRI ini dikenal sebagai organisasi proses. Jadi di situ kita berproses, dididik dan dibina seperti itu. Ibaratnya sekolah formal. Ya. Karena kita ada jenjang formalnya. Tidak semata-mata mahasiswa itu bisa masuk. Oh, masuk ke PMKRI itu? Iya, tidak. PMKRI itu? Tidak semata-mata seperti itu. Kita ada yang namanya istilahnya masa penerimaan, masa bimbingan. Kalau di masa bimbingan itu dia udah dinyatakan menjadi anggota biasa. Iya. Seperti itu. Dan kita itu punya yang namanya 3 benang merah sebagai landasan gerakannya. Yang pertama itu kita mulai dari Kristianitas. Iya, yang kedua itu fraternitas. Dan yang terakhir intelektualitas. Mengapa kita dari fraternitas? Karena dari awal sudah jelas perhimpunan mahasiswa Katolik. Berarti kita adalah orang-orang yang beragama. Masing-masing kan mengembangkan dari segi agamanya seperti itu untuk membawa kebersamaan. Jadi dalam Kristianitas ini kita makanya ada pastor moderator. Kita terdapat dalam struktur Keuskupan Sintang kita terdapat. Yang mengeskakan pastor itu keuskupan. Jadi pastor mendampingi dari segi rohaninya. Oh, yang mendampingi ke PMKRI ya? Iya, dari segi Kristianitasnya. Dari segi fraternitas itu kebersamaan, termasuklah kebersamaan bersama anggota PMKRI senior, teman-teman Cipayung dalam gerakan-gerakan kita maupun mengedukasi pemerintah, peraturan-peraturan dan sebagainya tadi. Itu termasuk dalam fraternitasnya PMKRI gitu. Dan fraternitas itu sering kita nampakkan juga di internal kita ngumpul-ngumpul yang namanya markas kita itu marga namanya, marga siswa PMKRI ya, seperti itu. Dan yang terakhir intelektualitas, karena kita tergabung di situ adalah mahasiswa ya. Kaum akademisi. Iya, akademisi. Kita kalau PMKRI ini tidak hanya Katolik yang bisa masuk, meskipun namanya iya, labelnya Katolik itu. Labelnya Katolik. Pernah tahun dulu sebelum saya yang Muslim juga pernah masuk. Kita perlakukan sama juga karena di situ kita dituntut untuk mendidik, bukan untuk membuat orang lain tuh pindah agama seperti itu. Gimana kepercayaan dia itu tetap ada dalam dirinya. Sekarang anggota kita beberapa orang itu Kristen. Tetap kita perlakukan sama. Misalnya kita dalam kegiatan kerohanian Katolik, dia tidak kita libatkan. Kalau dia mau ikut silahkan seperti itu. Itu dalam intelektualnya. Dan kita ada juga dari STIKES, UNKA, STKIB. Karena konteksnya itu tadi ya, sekolah proses tadi ya. Iya, berproses. Kalau GMKI adalah sekolah apa tadi? Belajar ya. Sekolah belajar, di sini sekolah proses. Ya, untuk berproses. Ya, artinya intinya semuanya mewadahi kehendak atau niat-niat yang baik lah ya untuk hal yang konstruktif lah gitu ya. Oke lah, terima kasih Mas Venan. Saya berlanjut ke ini Bang Anas. Siap. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Salam pergerakan. Udah hafal dan ya. Itu aja yang dihafal. Berangkat dari filosofi pergerakan dulu ya, Nan. Sebenarnya mengapa mengambil pergerakan, tidak perhimpunan dan sebagainya? Karena kita harus dipaksa agar selalu bergerak. Dalam kondisi dan situasi apapun. Bahkan di dalam kondisi COVID-19 seperti ini kita harus terus bergerak ya sesuai mematuhi protokol kesehatan. Kayak misalkan kemarin
kita sudah bergerak di lini sosial. Kita penggalangan dana untuk yang korban banjir. Ya. Kalimantan Selatan. Yang di Landak. Oh, di Landak. Yang di Landak, Bengkayang, mana lagi itu. Kemudian dalam konteks kebinekaragaman, kita juga kemarin habis bersih-bersih kelenteng di Sungai Durian Masuka. Pekong. Pekong. Pekong ya. Itu niat dalam hati kami itu ya untuk mendidik kader-kader agar tidak membeda-bedakan. Ibaratnya toleransi lah. Ya, meskipun di dalam kegiatan itu banyak yang pro dan kontra. Di dalam PMI sendiri. Iya, di dalam PMI sendiri. Maupun keluar. Saya rasa ini udah mulai keluar isu-isu membersihkan ini. Makanya banyak yang kontra gitu. Ya, itu sudah hal biasa menurut saya. Ya, namanya demokrasi. Iya, namanya demokrasi. Berbeda-beda. Ya, bahkan kalau sepi kan udah nggak ada warnanya. Nah, makanya ya saya anggap wajar ketika kita melakukan bersih-bersih di Pekong kemarin itu ada yang kontra, ada yang tidak setuju, tidak sepakat dan lain sebagainya. Intinya kami hanya ingin menunjukkan ke masyarakat Sintang, ini loh agama Islam gini loh. Kita juga berkontribusi untuk membersihkan Pekong agar mereka juga tahu bahwa rahmatan lil alaminnya itu terlihat. Ya, artinya bahwa secara tidak langsung memang kita mengakui bahwa ini ya bagian kita gitu kan ya. Bagian dari masyarakat kita gitu. Tidak terus kemudian ini masyarakat yang berbeda gitu. Yang bukan dari golongan kita. Enggak juga kan. Kan sama-sama warga KTP-nya pun KTP Sintang ya kan. Terus kewarganegaranya Indonesia juga. Nah, itulah. Gitu. Kalau misalnya enggak diakui karena apanya gitu kan. Ya memang KTP-nya orang sini terus bagaimana? Kewarganegaraan Indonesia. Berarti kan mereka bagian kita juga, saudara kita juga. Iya, saudara. Makanya kita terus berusaha agar bagaimana bisa menumbuhkan kewarnaan dalam Sintang ini khususnya. Ya, gitu. Makanya kita terus membaur kepada sebetulnya nggak ditimbulkan memang warnanya sudah begitu kan? sudah timbul sejak dulu. Sudah ada sendiri-sendiri kan gitu. Memang ya sampai sekarang ini kan ada warna biru, merah, terus hitam, aku putih kan gitu. Tapi kan sama-sama kita. Kita tidak berfokus pada perbedaan, tapi pada persamaan kan gitu. Ya, masih ada lanjut. Kemudian kita semua sepakat bahwa organisasi ini adalah tempat berkembangnya atau wadah itu tadi, berkembangnya suatu potensi kader. Jadi di dalam organisasi ini tentu kader itu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Ada yang hobi musik, ada yang hobi futsal dan lain sebagainya. Nah, di situ kita berusaha untuk yang mengembangkannya bakatnya masing-masing. Kayak misalkan bisa main musik di sini nanti. Ya nanti ada itunya sendiri gitu. Ada orangnya sendiri, kadernya sendiri. Ada yang main futsal, ada sendiri gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk memfasilitasi saja kan gitu. Jadi bagaimanapun kita harus dituntut agar terus bergerak mengembangkan potensi-potensi kader yang kita miliki gitu. Ya intinya sama lah PMI, GMKI, PMKRI sama lah ya. Artinya mewadahi orang-orang kaum akademisi untuk bagaimana mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai latar belakang pendidikannya untuk kesejahteraan bersama kan gitu. Kalau sesuai dengan salah satu cita-cita nasional kita kan memajukan kesejahteraan umum toh. Bukan memajukan kesejahteraan orang ini, orang itu. Nah, semuanya kita warga negara Indonesia kan. Ya. Oke lah. Terus kemudian saya ingin begini, saya mengajak kita semuanya berpikir bagaimana sih sebetulnya ya kita membantu pemerintah lah ya, membantu pemerintah untuk memberikan pemikiran-pemikiran. Mana tahu ya pemerintah itu sebetulnya kalau kita pahami sudah cukup berupaya ya kan. Enggak mungkin lah pemerintah terus enggak mikiri rakyatnya, enggak mungkin ya, pasti mikiri. Nah, masalahnya sektornya itu sangat banyak gitu. Sehingga mungkin kadang-kala kita berpikir kok ini dibiarkan begini, kok yang itu dibiarkan begitu. Padahal mungkin satu otak ini dibagi banyak
sektor toh. Jadi akhirnya seolah-olah yang sana terbengkalai padahal ya enggak juga. Memang dibagi-bagi. Wah, ini untuk sana gitu. Nah, saya pikir kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Sintang mempunyai hak juga ya untuk memberikan sumbangan pemikiran kan gitu untuk bagaimana memajukan Sintang ya. Saat ini saya melihat ya adalah kira-kira hal-hal yang kemudian menghambat proses pembangunan ya. Misalnya adanya friksi-friksi yang dilandasi dengan primordialisme sempit itu ya kan, ya katakanlah suku, agama dan seterusnya itu kan, latar belakang apalah itu kan. Nah itu sebetulnya yang menghambat proses pembangunan. Kira-kira saya minta pendapatnya Mas ini Bang Welkentin ini gimana nih kira-kira ini? Sebaiknya bagaimana untuk mereduksi lah ya. Karena kalau kita coba pikirkan, coba kita lihat di negara maju kayaknya nggak ada. Nggak ada lagi itu ngurusi golongan apa, suku kamu apa. dari mana, kamu asal mana, bagaimana dan seterusnya. Nggak ada. Taunya kita sama-sama warga negara yang punya tanggung jawab untuk memajukan negeri ini kan gitu. Mau kamu latar belakangmu ini terserah, itu urusanmu kan? Tapi urusan kita bersama adalah ketika kita sama-sama sebagai warga negara, warga Kabupaten Sintang. Nah itulah yang kemudian kita harus bergandeng tangan untuk sama-sama membangun itu. Kira-kira bagaimana menurut Bang Welkentin? Iya, kalau dari saya dan kami GMKI, kalau soal siapa dan bagaimana pemimpin untuk Kabupaten Sintang untuk memajukan Kabupaten Sintang, kami tidak pernah berpikir bahwa ini satu aliran sama kita. Ini tidak. Oh ini suku, ini agama ini agama ini. Kami tidak pernah berpikir soal itu. Karena kalau kita lebih mengkat atau main sektorial contohnya, tiba-tiba ini teman-teman dari Pemkri nih. Contoh, dia mau jadi ini, dia mau jadi ini. Bagusnya kita dukung. Yang ini jangan. Jadi itu contoh sektorial. Sementara kita belum tahu apakah beliau ini punya potensi atau tidak untuk membangun Kabupaten Sintang. Sementara dia belum inventarisir sebenarnya Sintang ini perlu apa. Nah, jadi kami melihatnya tidak melihat kepada suku. Kemudian tidak melihat dari suku, agama, ras dan sebagainya, kami tidak melihat itu. Jadi dari permasalahan itu tadi, mau siapapun dia, agama apapun, kalau dia memang dilahirkan menjadi pemimpin dan kita telah melihat bukti-bukti yang sudah ada bagaimana pemimpin itu sudah mengetahui bahwa masyarakat Sintang ini perlu apa tapi dijawab. Nah, kita lebih melihat potensi dan kualitas orang tersebut. Jadi kita menilainya untuk menjawab permasalahan ada di Sintang adalah kualitas orang itu sendiri. Berarti berfokus pada kualitas ya. Kualitas tidak pada. Ya, saya sepakat sih. Kalau kita bicara tentang apapun ya, itu memang berdasar atau kita berfokusnya pada kualitas. Produk apapun lah. Itu pasti kualitas. Kita kalau mau cari sesuatu misalnya kan, barang misalnya, ya udah kita cari yang terbaik kan. Mau cari pacar juga yang terbaik. Iya kan? Kalau bisa yang paling cantik saat Sintang ini aku pacari kan. Atau lingkup kecilnya kampus ini biarlah yang dapat aku kan gitu. Ya itu kualitas ya. Berarti itu ya. Kalau Bang ini Fenan. Oke. Kalau dari saya ya, sudah kurang lebih 4 tahun di kabupaten, maksudnya di ibu kota kabupatennya. Yang saya lihat dalam menghambat perkembangan pembangunan di Sintang ini itu lebih ke kepentingan politik dari orang-orang yang pintar sebenarnya. Kita masyarakat padahal pintar ya. Iya. Harusnya kan pintarnya itu bukan untuk yang bagaimana ya. Yang konstruktif maksudnya. Iya, untuk kepentingan politik mereka aja sebenarnya. Kalau saya lihat sama saya di sini. Saat musim politik itu timbul, mereka angkat itu keberagaman itu, isu suku, agama dan sebagainya. Jadi masyarakat ini yang pikirannya dangkal, pendidikannya yang dikatakan ya belum
terlalu lah dalam hal menganalisis omongan orang kan, mudah percaya. Apalagi orang-orang di kampung itu kan paling mudah. Itu yang terjadi sebenarnya. Kalau masalah memilih pemimpin ini, dia kalau dari kita sendiri lah, kita tidak memilih ini dari agama apa, suku apa dan sebagainya. Yang penting dia punya komitmen membangun dan dia benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena saya lihat masyarakat Sintang sekarang itu hadir sosok seorang pemimpin yang bisa langsung ke daerah mereka masing-masing. Meskipun misalnya pembangunnya hanya seadanya saja, tapi dia hadir di situ menyapa masyarakat langsung, masyarakatnya udah senang. Seperti itu. Jadi di apa namanya, di kampus kan diajarkan leadership ya. Iya, Materi leadership ya. Artinya akan tahu lah bahwa menjadi seorang pemimpin itu adalah apa ya? Kalau di analogikan gambar itu, saya sering itu menemui kalau bos itu dia duduk di kereta gitu, anak buahnya yang narik kereta itu ya kan. Tapi kalau Pemimpin, leader itu sama-sama narik dia gitu. Jadi dia di depan tapi sama-sama narik dengan anak buahnya. Kan gitu. Saya pikir apa ya, setiap kita ini tahu lah ya bagaimana sih bedanya bos dengan pemimpin ya, leader ya. Itu saya pikir tahu lah ya. Berarti itu ya pendapatnya dari PMK ya. Artinya sama lah dengan GMKI, tidak memandang perbedaan, tapi memang kebermanfaatan bagi semuanya. Kebermanfaatan bagi semuanya. Gitu. Bang Anas gimana? Kalau dari PMII sih pola pikir lah ya. Ya tadi kelenteng aja dibersihkan ya. Iya. Tapi sayangnya nggak ngajak aku. Kalau ngajak aku nanti sekiranya nggak sopan dan masa komandan aja bersih-bersih kelenteng kan gimana? Biar kami aja yang bagian kayak gitu. Sebetulnya nggak apa-apa juga. Kalau aku datang paling nengok-nengok aja. Ya enggak lah. Kan tadi dibilang Bang Fenan itu hadirnya seorang pemimpin. Iya. Kan gitu. Jadi gimana? Yang mesti dibangun itu pola pikir. Jadi artinya pola pikir pemimpin dan masyarakat itu meskipun susah ya tetap harus sejalan. Ketika pemimpin akan membangun suatu infrastruktur, ya masyarakat juga maunya mendukung. Kadang kan ada yang pro dan kontra dengan alasan ini dan itu dan lain sebagainya. Belum lagi kecemburuan sosial. Ini aja yang dibangun, yang di sana belum. Padahal yang pikirkan pemerintah tuh pasti yang lebih parah kan gitu. Skala prioritas. Skala prioritas. Jadi pola pikirnya itulah yang harus dirubah dari segala lini. Entah itu dari yang kepemudaan, dari pemerintahan, masyarakat dan sebagainya. Itulah menurut saya. Ya, jadi kalau saya tadi melihat kemudian ada pro dan kontra, itu selain memang sudah takdirnya dunia, memang ada hitam dan putih, ada atas dan bawah dan seterusnya. Gampangnya gini, kalau di kapal itu ya memang harus ada di lambung kanan, di lambung kiri. Kalau semuanya di lambung kiri, kapal miring kapten, gitu. Nggak imbang. Iya, nggak imbang. Nanti kapal miring gitu. Oke lah. Yang jelas saya tetap mengajak pada kita semuanya ya, apapun yang kita miliki kita coba berikan ya kepada khususnya Kabupaten Sintang, umumnya ya negeri kita Indonesia. Tentunya kita pengen dong Indonesia ini maju kan. Masa kita bersebelahan dengan Malaysia ini persis ya kan. Kabupaten Sintang kan ada 2 kecamatan tuh, Ketunga Hulu dan Tengah yang berbatasan langsung tuh. Nah, begitu kontrasnya kan antara kita dan mereka gitu loh. Nah, masa kita yang sebagai warga negaranya nggak merasa terusik gitu loh. Wah kok di sana, ya saya pikir ya terusik juga sih ya. Pengen juga seperti mereka. Nyatanya banyak warga kita yang memilih menyekolahkan anaknya di sana ya kan, belanja di sana, kemudian berobat di sana ya. Jadi itu saya ingin mengajak lah itu ya, bagaimana kemudian kita sama-sama untuk memberikan sesuatu. Kebetulan kalau kalangan akademis ini kan punya ilmunya ya kan, seperti tadi disampaikan bahwa kalau di pelosok sana itu yang mungkin ya maaf ngomong tingkat pendidikannya rendah sehingga mudah untuk
hasut gitu kan. Benar. Padahal kita ini nggak perlu seperti itu gitu loh. Ya. Seperti misalnya kalau saya punya pemikiran begini, ada suku, ya kan? Saya bertanya nih kan, Bang Anas lah, misalnya. Bang Anas sukunya apa? Jawa. Oh, Jawa toh? Iya, Jawa. Bukannya Bengkulu? Cuman kan orang tua di Jawa. Oh gitu. Nah jadi lahir sebagai orang Jawa, ya kan? Ya. Saya tanya, dulu waktu mau lahir bisa nggak minta, ya Tuhan tolong saya dilahirkan sebagai suku Batak misalnya gitu. Hah? Enggak Bisa? lah, Nggak bisa. lah. Nah, Bang Fenan bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bang Welken Jelas nggak bisa. nggak bisa ya. Aku juga nggak bisa. Tiba-tiba aku diturunkan ke dunia jadi suku Madura. Padahal aku pengennya Batak, bermarga Sianturi misalnya ya. Siantar belok kiri. Jadi ternyata nggak bisa, barang itu diminta nggak bisa, gitu loh. Udah kita sepakati ya. Ternyata barang itu nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa kenapa disoal gitu kan? Iya. Ya kan, kecuali misalnya begini nih, aku memilih jadi begal misalnya, memilih profesi, Pak sampean profesi apa? Oh aku begal. Ya itu kan bisa kita pilih toh. Saya mau jadi begal, mau jadi petani, mau jadi perampok, aku bisa memilih. Nah barulah silakan itu disoal toh. Kalau suku nggak bisa dipilih, nggak bisa diminta, ya ngapain disoal kan gitu. Nah itu jawaban saya kalau tentang suku ya. Kalau agama, tadi saya tengok perwakilan dari Kristen, dari Katolik, dari Islam, ternyata semuanya menyeru kepada kebaikan, menyeru untuk membangun bersama. Ya. Tidak ada satupun yang kemudian, bahkan tadi yang Bang Fenan bilang, kita bukan untuk mau mengajak orang pindah agama, tapi sama-sama belajar, ya kan? Sekolah proses tadi itu, sama-sama berproses, sama-sama belajar, sama-sama membangun kan gitu. Jadi saya pikir sudah waktunya lah kita ini berubah gitu ya, berubah. Mari kita bergerak maju, salam pergerakan tadi kan. Bergerak maju, tinggalkanlah hal-hal yang katakanlah hal-hal yang di belakang sana lah gitu kan. Kita harus maju, harus memandang jauh ke depan, bagaimana memajukan Sintang dan Indonesia kan gitu. Jadi saya pikir sudah saatnya lah ya, itu tadi kita membangunkan orang-orang, nggak usah lagi menyoal seperti itu. Ayo kita kumpul bersama. Nanti mungkin kita bisa lah ya, seluruh elemen masyarakat Sintang kita undang ya kan, duduk bersama, kemudian diskusi agar kita ini punya hubungan emosional ya. Nggak lagi berprasangka gitu kan. Terus menyoal sesuatu yang nggak penting. Jadi kadang-kadang kita mementingkan hal yang tidak penting, menidak pentingkan yang penting gitu loh. Nah itu. Jadi Pak, saya bisa nanya Pak sama mereka bertiga. Oh, Mas Eka ternyata tertarik juga. Tertarik mau nanya. Ya udah boleh lah. Nah, ya. Ini kan udah duduk bareng nih, istilahnya kayak gitu ya. Pernah ada masalah nggak dalam kegiatan itu, problem tentang toleransi? Misalnya kegiatan ini, tapi toleransinya bukan di circle-nya organisasi, misalnya di luar. Misalnya pas ada kegiatan ini, mungkin ada oknum tertentu gitu ya, yang jangan ganggu ini, jangan ngadakan ini, jangan ngadakan ini. Nah, kegiatan-kegiatan yang udah dilaksanakan sama organisasi itu, pernah ada masalah tentang toleransi? Atau mungkin kalian bisa menggambarkan gimana sih toleransi, ke depan bertoleransi agama di Sintang ini kayak gimana? Siapa mau jawab duluan lah? Ya, Mas Fenan lah. Oke, baik. Pernah nggak itu? Kalau di PMKRI sendiri itu belum pernah. Selama saya udah masuk, dan cerita-cerita senior pun kepada saya itu belum. Karena pada dasarnya senior itu selalu mengajak seperti ini. PMKRI itu harus bisa berkolaborasi dengan organisasi Cipayung. Apapun yang dilakukan teman-teman kita apresiasi. Itu merupakan
kelebihan dari mereka bisa kita ikuti juga. Seperti itu ibaratnya contoh. Itu juga terjadi di nasional seperti itu ya. Iya. Ini contoh dari ketua-ketua kita di pusat, mereka saling mendukung. Buktinya itu di saat setiap Cipayung ini adanya kongres, dimanapun posisinya kongres, mereka akan tetap hadir. Contohnya kemarin di PMKRI sendiri, itu kongres kita itu di Ambon, Maluku. Ketum-ketum Cipayung pusat itu hadir semua. Jadi disitulah yang memotivasi kita sampai ke bawah sini. Begitu bahwa dalam hal Cipayung ini jangan sampai ada permasalahan. Mungkin sebelum ini tahun-tahun 90-an itu mungkin ada, tapi udah ke zaman ini saya rasa belum pernah ada. Saya belum juga pernah dengar itu dari senior ataupun berita-berita yang memberitakan hal itu seperti itu. Kalau untuk di Sintang ini isu intoleran itu memang ada saya rasa, tapi belum terlalu nampak kali. Ya. Tapi kita bersama Cipayung ya komitmen menjaga kebersamaan kita. Ya termasuk acara ini. Iya, warna kan untuk mereduksi lah. Iya. Kita membuka wawasan. Iya, ya. benar. Orang-orang yang belum terbuka wawasannya, Pak, kita ini niatnya mau hidup sama-sama nih, ya kan? Kita ini bukan homo homini lupus, ya kan? Manusia itu serigala bagi manusia lainnya, tapi homo homini socius. Ya, bahwa kita ini bermasyarakat, makhluk sosial, saling membutuhkan. Nggak mungkin aku tinggal sendirian di Sintang ini kan nggak mungkin. Aku pasti butuh orang banyak toh. Itu di depan rumahku itu kalau crowded itu ya. Wah, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang parkir depan rumahku, aku nggak bisa masuk ya kan. Wow, sumpek gitu kan. Tapi aku seneng itu, kayak gitu tuh. Asik gitu. Berarti aku hidupku nggak sendirian, ada kawannya gitu. Tapi kalau misalnya hujan, nggak ada yang jualan, aduh sedih juga itu. jadi belum pernah ya. Belum. Sama Bang Fenan belum pernah menjumpai itu ya. Kalau saya sendiri belum. Bang Welkentin pernah nggak mengalami itu yang ditanyakan Mas Eka tadi itu? Oh ya. Saya juga belum pernah ketemu hal seperti itu. Tetapi orang lain mungkin. Maksudnya begini, isu beredar, tetapi di kita tidak ada, di internal kita tidak ada, dan hubungan kita dengan Cipayung lain juga tidak ada. Di luar itu mungkin ada. Oknum. Tapi kalau dengar kayak gitu, kira-kira ada nggak kemudian kehendak untuk membantu menyelesaikan gitu, atau membantu ya katakanlah barang itu agar tidak berlanjut gitu ya. Misalnya kita di internal kita kalau terkadang ada isu-isu yang begitu kita cepat respon. Kalau doktrin di kita itu memang sama sekali tidak boleh merespon hal tersebut. Artinya jangan ikut. Tetapi kalau kita memberi pemahaman kepada seseorang yang merespon soal intoleransi, jadi hal seperti itu kita bantu. Artinya oknum itu dari mana, jadi diketahui dulu latar belakangnya, kemudian maksud dan tujuannya itu seperti apa. Jadi kita kalau kita mau bantu, kita masuk lewat apa nanti, tapi kita harus gendahkan dulu di internal kita. Begitu kalau kita memang mau bantu supaya jangan ada lagi hal yang seperti itu. Tapi saya pada kegiatan mau udah berapa kali ada orasi sama-sama, kita enggak melihat bahwa oknum itu sengaja mau muncul, mau pecahkan di kita. Itu belum ada kita temukan. Selalu bersama ya. Ya saya pengennya apapun organisasi kita ya, kan tadi niat awalnya pasti memberikan kontribusi yang positif ya. Ketika ada kemudian insiden-insiden atau perihal-perihal yang kontraproduktif, ya saya pikir kita semuanya layak-layak saja kemudian hadir mencoba untuk membantu menyelesaikan barang itu, ya kan? Saya pikir layak-layak saja pada kapasitas apapun itu, gitu, ya. Sebagai sesama manusia terutama, kan kalau katakanlah misalnya saya tidak membawa organisasi, saya tidak membawa agama, saya tidak membawa suku, tapi sebagai sesama manusianya, ya. Saya pikir semua manusia itu mau casingnya hitam kayak, ya, rambutnya keriting, itu saya pikir harus
apa ya, dimanusiakan. Sama-sama kok. Mereka juga mungkin, aku pun nggak minta juga rambutku dibuat keriting toh. Mungkin aku pengenku lurus gitu kan. rambutku pengennya ini pirang-pirang gitu. Nah, tapi kan terus kemudian aku lahir begini ya, terus mau nyalahkan siapa? Iya. Artinya kalau kita menyoal tentang etnis, tentang suku, berarti kan kita menyoal Tuhan kan? Iya. Iya, Kalau benar. katanya tadi mengaku beragama, mempunyai Tuhan, lu kok kenapa harus menyoal kondisi seseorang gitu Iya. kan? Artinya berarti kan kita menyoal penciptanya dong. Kalau aku ngomong meja ini kok jelek sekali ya, nah misalnya, berarti penciptanya meja ini, yang membuat meja ini tersinggung nanti Iya. kan? Nah berarti kalau kita menyoal manusia ya, yang menciptakan yang tersinggung. Kalau Bang Anas pernah? Mungkin itu internal. Internal. Kalau internal pernah kejadian seperti itu. Artinya di aliran atau agama Islam sendiri itu perpecahan kan udah banyak Ya, sekali. ya, ya. Ya, meskipun itu pasti ada, ya harap dimaklumi. Tapi untuk Ikatan Cipayung dan organisasi lain itu tidak ada. Karena kita harus selalu bersama untuk memajukan Sintang ini bagaimanapun itu. Tanpa membeda-bedakan agama itu tadi. Ya, ya. Itu Ya. urusan pribadi lah Ya, ya. urusan Ya, pribadi benar lah. itu. Kemudian mungkin omongan-omongan oknum-oknum tertentu itu yang mempermasalahkan mengapa ikut kegiatan mereka gitu. Mengapa ikut aksi mereka. Ya saya pikir ketika kita bisa melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, mereka tidak akan menjawab apa agama kita kan Ya, gitu. ya. Seperti Gus Dur berkata kan gitu. ketika Anda berbuat baik, Iya. orang tidak pernah menyoal apa suku dan agama Anda. Iya kan gitu. Selagi kita tidak mengganggu orang lain. Ya, ya, ya. Intinya kan kita bagaimana bermanfaat bagi orang lain gitu aja. Ya, itu tadi kembali ke agama ya, bahwa Iya. bahwa semua agama ternyata menyeru kebaikan kok. Iya. Iya, Ya, benar. menyuruh kasih sayang gitu kan, mencintai manusia gitu. Memanusiakan manusia, intinya begitulah. Iya. Agama itu harus memanusiakan manusia. Kalau ada kemudian yang tidak memanusiakan manusia, berarti ya itu nggak tahu apa itu namanya. Oh itu Mas Eka udah terjawab itu Mas ya? Ya, oke. Aman. Karena kan ya kita dengar lah kan, kayaknya setahun 2 tahun terakhir inilah kan, biasanya ada aja yang masalah intoleransi atau mungkin sesuatu hal yang sensitif di Sintang ini kan emang masalah suku. Suku. Dan agama kan. Ya itu jawabannya sudah itu toh. Jadi Atau kalau memang yakin gitu, apakah yakin ada atau takut ngomong atau gimana? Nah, kalau misalkan ada, saya yakin itu hanya oknum. Oknum ya. Oke. Iya. Oknum-oknum tertentu. Itu benar. Itulah saya bilang di awal tadi. Itu hanya oknum. Saat kita lihat, saat mau musim demokrasi pasti hal itu muncul. Nah, itu yang terjadi. Itu hanya itulah artinya saya bilang. berarti tidak murni ya. Iya, itu hanya kepentingan sebagian oknum saja Itu gitu. kepentingan tertentu. Iya, yang memanfaatkan hal itu. Berarti kalau tadi katakanlah asumsinya arus bawah misalnya kan, Iya. itu riak-riak di arus bawah. Berarti orientasi kita atau fokus kita bagaimana membuka wawasan arus bawah kan gitu. Iya. Tapi ternyata ada juga yang di atas ya. berarti kita juga tanggung jawab membuka wawasan arus atas juga itu. Iya. Gimana kira-kira? Sebenarnya harus begitu. Ya semuanya saja pokoknya Iya. siapapun yang kemudian melakukan tindakan kontraproduktif, ya berarti kita wajib membuka wawasan mereka. Pak, sampean ingat tujuannya jadi warga negara ini adalah memajukan negeri, Iya. bukan mau carpe diem kan itu kalau bahasa Jawanya kan. Tahu nggak Mas ya? Tidak tahu. Maunya sendiri, ya, mementingkan kehendaknya sendiri atau memaksakan kehendaknya sendiri. Ya itu. Ada lagi pendapatnya, Mas? Saya sambung lagi. Itulah saya bilang tadi kepentingan setara oknum. Sekarang kita lihat setelah selesai demokrasi hal itu tidak ada lagi. Semuanya baik. Ya, Dari situ kita sebagai masyarakat yang biasa, apalagi kaum intelektual itu harus menilai di situ. Maka saya selalu sampaikan kepada kader kita di PMKRI, jangan mudah terbawa
isu-isu SARA. Kamu adalah kaum intelektual, kamu harus menganalisis dulu. Kita juga kan ada senior yang di bidang akademisi, yang di pakar hukum, dosen mereka ini, Eko Hardian. Nah, kalau kita berbicara hal hukum selalu dengan beliau, seperti itu. Saya bilang sama anggota juga, kalau berkaitan dengan agama itu tidak bisa dipermasalahkan, tidak usah kita menanggapi, biarkan saja. Senior juga mengatakan demikian. Kita kalau masalah agama kita ke pastor kita komunikasinya seperti itu.